Telak banget, Idrus Marham, Ketua Bapilu Golkar menekankan bahwa Pilkada Sumatera Utara Bobi Nasution akan melawan kotak kosong. Artinya Edi Rahmayadi gagal maju di Pilgub Sumatera Utara. Kapok, makanya jangan melawan menantu malaikat begitu ya. Aduh, parah ya. Sekalian, ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa formula ya sebagai akibat daripada komunikasi politik yang dilakukan di KIM, maka ada beberapa format koalisi atau paslon yang diusung di pilkada ini. Yang pertama adalah ada beberapa daerah yang diproyeksikan calon dari KIM itu lawannya kotak kosong. Ya, lawannya kotak kosong. Salah satu di antaranya misalkan adalah kemungkinan Kalimantan Timur misalkan. Kemudian juga mungkin Sumatera Utara juga perkembangan dan lain-lain sebagainya. Ini lawan kotak kosong. Nah, ada juga daerah-daerah yang diproyeksikan ya all team final. Ya misalkan daerah Banten misalkan. Ya di situ juga semua KIM di situ, Koalisi Indonesia Maju. Jadi ada calon yang dimotori oleh teman-teman dari Gerindra satu sisi, dan juga ada calon yang dimotori oleh dari teman-teman dari Partai Golkar. Dan kabar terakhir bahwa PKS akhirnya mengusung menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Aduh, padahal sebelumnya Edi Rahmayadi sudah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Aduh, dan ini beritanya bro. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengumumkan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan Bobi Nasution. Surat rekomendasi dukungan terhadap Bobi diberikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo di DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan Jumat sore. Pemberian surat rekomendasi ini dilakukan secara tertutup. Resmi ya. Di wilayah lain, Partai Golkar bakal meminang mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang. Itulah berita mengenai PKS di Sumatera Utara yang mengusung Bobi Nasution menantu Presiden Joko Widodo sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Aduh, Edi bagaimana Edi? Dan PDIP di Sumatera Utara malah sebagian besar ingin memilih atau menantu Presiden Jokowi daripada partai dari PDIP ya, ataupun partai yang diusung oleh PDIP. Ini sungguh suatu ironis sekali. Kenapa orang PDIP malah memilih keluarga Jokowi bukan dari kader PDIP ataupun yang dicalonkan atau direkomendasikan oleh PDIP. Dan tentu saja membuat Jarod Saiful Hidayat ini sangat grogi. Jarod juga dulu ikut maju di Pilgub Sumatera Utara tetapi kalah ya melawan Edi Rahmayadi. Misalnya kader PDI Perjuangan masih belum bisa menentukan pilihan ke A ke B ke C. Ya karena memang partai belum memutuskan. Kalau nanti partai sudah memutuskan, ya PDI Perjuangan itu selalu tegak lurus, ada loyalitas. Ada dedikasi di situ, gitu ya, dan ada mekanisme untuk bisa melakukan konsolidasi itu, ya, di dalam rangka pemenangan. Jadi oleh sebab itu, ya, tunggu saja. Sebelumnya Edi Rahmayadi di Partai PKB saat mendaftar mengatakan bahwa jangankan menantu presiden, menantu malaikat saja, saya tidak takut. Edi pada saat mendatangi DPP PKB untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan Cagup Sumut. Ia menyebut kehadirannya sebagai bukti kepercayaan diri. Edi selesai menjalani UKK Cagup Sumut di DPP PKB sore ini. Ia mengaku mendapatkan hasil yang bagus. Selain PKB, Edi mengaku telah mendaftarkan diri ke semua partai. Sementara diketahui, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga telah menjalani UKK di DPP PKB pada 4 Juni yang lalu. Bobi optimis lulus pada UKK tersebut. Saya tak datang ke tempat ini. Dan kita harus selalu optimis. Optimis ya. Rakyat Indonesia kan harus optimis. Oke? Saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh.
Itulah kesombongan Edi Rahmayadi yang begitu sangat viral pada saat bawa-bawa malaikat ya. Biasa orang-orang seperti itu memang kadang-kadang bawa-bawa malaikat ya. Seperti malaikat mendukung Anies Baswedan. Luar biasa karena dulu diusung sama PKS ya Edi Rahmayadi. Namun sekarang Edi Rahmayadi sedang meminta dukungan dari PDIP dikarenakan PKS sendiri sekarang sudah mengusung Bobi Nasution. Aduh, selamat tinggal Pak Edi Rahmayadi. Dan diperkirakan oleh Partai Golkar bahwa untuk Pilkada Sumatera Utara nanti akan lawan kota kosong alias Edi Rahmayadi gagal maju di Pilgub Sumatera Utara. Kapokmu kapan Edi? Sementara menantu Presiden Bobi Nasution menanggapi santai saja daripada pernyataan Edi Rahmayadi yang akan melawan menantu malaikat. Tanggapan melawan menantu malaikat itu Pak, itu kan dibahas saat bicara soal peluang melawan Bapak saat itu Pak. Jadi kan itu dikaitkan dengan Bapak. Masing-masing karena kita bismillah aja jalan. Artinya Pak Bobi siap juga melawan Pak Edi. Dan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Intinya bukan si A lawan si B, person A lawan person si B, bukan. Apa sih gagasannya? Bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa. Jadi lebih bagus. Kalau dari saya ya, dari teman-teman dari partai juga semuanya bicara tentang gagasannya. Pak Bobi, kalau gagasan Pak Edi dan kinerjanya selama 5 tahun belakangan ini gimana? Ya itu pasti dari masyarakat umum ya. Kalau sekarang pandangan saya nggak berhak menilai karena hari ini kan kita mau masuk dalam suatu kontestasi. Nanti kalau saya yang bicara tentunya takutnya nggak objektif. Tapi soal gagasan, ada gagasan perubahan dari pemerintahan Pak Edi yang menawarkan Pak? Perubahan maksudnya? Kan Pak Bobi bilang ada gagasan Pak Bobi sendiri gimana Pak 5 tahun ke depan dan ya insya Allah kan yang selama ini kita sampaikan di teman-teman dari partai politik. Sementara Edi Rahmayadi sendiri sangat percaya diri dan mengaku sudah mendapatkan rekomendasi dari PDIP dan juga dari Partai Hanura, pimpinan Omar Asad Odang. Rahmayadi akui sudah mendapat rekomendasi dari 2 partai politik, Hanura dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini Edi Rahmayadi mengaku tengah mencari calon wakilnya dan siap bertempur dengan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Setelah melakukan pertemuan tertutup beberapa waktu lalu dengan Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Edi Rahmayadi mengaku sudah memiliki rekomendasi dari kedua partai tersebut. Edi menyebut kedua partai yang mendukungnya itu memerintahkan untuk mencari calon wakilnya sebagai pendamping di Pilgub Sumatera Utara. Kalau suaranya enggak Pak, soalnya susah dari gambar Bapak Pak. Di TV itu ada ini Pak, ada. Edi juga mengklaim sudah mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera kedua parpol itu di rumah pemenangannya. Yang masih mau sama saya adalah salah satunya adalah PDIP dan Hanura. Itulah Ketua Umum Hanura mengizinkan saya, silakan cari untuk wakil gubernur. Lantas Bapak Sekjen PDIP juga sama menyampaikan hal yang sama. Inilah sedang kita proses semua. Batasan waktu deadline-nya adalah tanggal 28 Agustus. Jika mendapat formulir B1 KWK dari kedua partai politik, Edi Rahmayadi dapat mendaftar secara resmi ke KPU sebagai calon gubernur. Itulah Edi Rahmayadi yang percaya diri maju di Pilkada Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution sebagai menantu Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Golkar sepertinya yakin kalau Bobi Nasution akan melawan kotak kosong, yang artinya bahwa Bobi Nasution, maksud saya Edi Rahmayadi akan gagal maju di Pilkada Sumatera Utara. Begitu, Mas Bro.